Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin, untuk kali ini yaitu pembelajaran kelas 6 tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 sampai 6 yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, untuk subtema 2 masih di tema 1, muatan yang pertama yaitu IPA. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara berkembang biak hewan. Yang pertama itu dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua melahirkan, vivipar. Ketiga bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Nah, ini contoh hewan yang bertelur itu unggas ya. Ada ayam, terus bebek, itu berkembang biak dengan cara bertelur. Bangau ya, hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh burung, ikan, reptilia dan katak. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contohnya kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba dan landak. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Muatan yang kedua yaitu IPS. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Ya, betul teman-teman, karena ini gambarnya itu ada persawahan. Karena di daerah Thailand, di negara Thailand itu kondisi geografisnya itu mirip dengan Indonesia. Jadi banyak pertanian, perkebunan, jadi hampir sama ya. Keadaannya seperti yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Muatan bahasa Indonesia, ide pokok dalam teks laporan. Ini sudah dipelajari juga di subtema 1. Jadi ini lebih cepat ya untuk penyampaiannya. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Apa ide pokok dari teks laporan berikut? Ayo teman-teman kita perhatikan. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri ya. Jadi apakah ide pokoknya? Oke, kita lihat di belakangnya itu ada kata-kata, di akhir paragraf itu ada kata-kata simpulan ya. Namun bedanya jika hewan ini bereproduksi, namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan. Ini masih tahap membedakan ya hewan antara martil dan hiu biasa. Jadi ini ide pokoknya, hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Itu kalimat utamanya. Jadi teman-teman bisa menentukan ide pokoknya dari kalimat pertama tadi diringkas ya. Pembelajaran 2, muatan PPKN. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat itu lambangnya itu banteng. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nah, ini contoh musyawarah di dalam kelas ya teman-teman. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kedua, pembelajaran kedua itu muatan SBDP. Mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Yang kedua, setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Yang ketiga, berikut beberapa teknik pembuatan patung. 1. Membutsir. 2. Memahat dan mencetak. Kemudian konstruksi. Nah, ini adalah membuat patung dengan teknik memahat. Membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Muatan selanjutnya untuk pembelajaran ketiga yaitu muatan IPA, perkembangbiakan hewan. Vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan embrio tubuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Ovipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur ya. Nah, ini ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Itu proses ovovivipar. Pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Nah, langkah-langkahnya membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Untuk menyingkatnya, kata tanyanya itu adiksimba. Pembelajaran keempat, muatan PPKN, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua, sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal roda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Nah, selanjutnya muatan bahasa Indonesia, menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang tadi saya sebutkan, itu singkatannya adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan. Pembelajaran kelima, muatan IPS, kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa, sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Ini contoh gambar kelapa sawit. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar Brunei Darussalam.
Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nah, bagaimana kegiatan ekonomi pada negara-negara berikut? Ini bendera mana teman-teman? Nanti ini bisa buat tugas teman-teman ya. Jadi mencari tahu ini bendera asal negara mana. Kemudian teman-teman mencari bagaimana kegiatan ekonomi negara-negara berikut ya. Terus ini oke, lanjut. Tugasnya itu ada mengartikan lambang 4 bendera, kemudian teman-teman mencari kegiatan ekonominya. Oke, lanjut. Pembelajaran kelima, merancang pembuatan patung. Beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu sebagai berikut: membuat sketsa, memilih alat dan bahan yang sesuai, memiliki teknik pembuatan yang sesuai. Membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Kemudian, muatan PPKN. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini lambangnya untuk sila kelima itu padi dan kapas. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Nah, pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap adil. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kemudian, menghargai hasil karya orang lain. Nah, menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat. Ya, cukup sekian pembelajaran kali ini subtema 2, tema 1, pembelajaran 1 sampai 6 untuk kelas 6. Semangat belajar teman-teman. Semoga pandemi segera hilang dari wabah kita ini ya, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa segera pembelajaran tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.